wasallam. Orang kafir yang ada di kota Mekah masih tetap ingin membunuh Rasulullah, bahkan membawa 3.000 pasukan untuk membunuh Rasulullah. Pada saat itu Bapak Ibu, orang Islam melawan pada peperangan Uhud tersebut. Orang Islam itu awalnya jumlahnya 1.000, sedangkan orang kafir jumlahnya 3.000. Halo, assalamualaikum. 1.000 melawan 3.000. Nah, dari yang 1.000 tersebut ada 300 orang yang orang itu munafik. Bukan jadi penyemangat, akan tetapi menjadi tidak penyemangat. Apa namanya itu? Tukang ngomong-ngomong yang anu jelek-jelek itu. Akhirnya yang 300 itu balik, sisalah 700. Setelah yang 700 itu menghadapi 3.000 orang, Bu. Subhanallah. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai khawatir, karena Rasulullah sudah mengetahui bahwasanya peperangan ini akan kalah. Tapi di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang Islam pada saat itu semangat untuk menghadapi orang-orang kafir, maka Rasulullah keluar ikut berperang dalam peperangan Uhud. Setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah memberikan strategi kepada orang Islam pada saat itu, bahwasanya Rasulullah menaruh 50 orang pemanah. Dengarkan, Bu, 50 orang pemanah, dan Rasulullah berpesan kepada 50 pemanah tersebut, apapun yang terjadi jangan sampai turun dari Jabal Rumah tersebut. Nanti saya tunjukkan, ada Jabal Rumah. Apapun yang terjadi jangan sampai terturun dari Jabal Rumah tersebut. 50 orang pemanah. Setelah itu terjadilah peperangan, Bu. Peperangan pertama yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang bertentara berkuda, dan Abu Sufyan dipimpin oleh Abu Sufyan. Peperangan pertama itu di babak pertama menang. Orang kafir kalah pada saat itu, Ibu. Kabur orang kafir. Nah, disitulah Rasulullah berpesan kepada pemanah yang ada di Jabal Rumah, namanya nanti saya tunjukkan, jangan turun apapun yang terjadi. Maka di sana karena orang kafir sudah kabur semua. Dulu kalau orang berperang itu kan bawa harta, Bu. Bawa bekal, pokoknya bawa bekal untuk di perjalanan. Di sana pada saat itu harta banyak, harta ghanimah banyak. Maka di sana Bapak Ibu tergodalah sahabat yang 50 ini untuk turun untuk berebut harta yang ditinggalkan orang kafir tersebut. Di babak pertama menang orang Islam. Setelah itu, Ibu, diketahui oleh Khalid bin Walid bahwasanya pemanah yang ada di Jabal Rumah sudah tidak ada, ikut turun, ikut berebut harta. Maka di sana merapatkan barisan kembali Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, menyerang kembali orang Islam, dan di sana orang Islam kalah, Ibu. Bahkan Rasulullah sampai berdarah pelipisnya di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping sedih dengan kekalahan orang Islam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pamannya yang namanya Sayyidina Hamzah. Beliau wafat, gugur pada peperangan Uhud tersebut. Halo, Bu, assalamualaikum. Nah, setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih dikarenakan sahabat-sahabat Rasulullah yang 50 orang itu tidak mengikuti arahannya. Akhirnya orang itu kalah. Orang Islam itu kalah, Bu. Subhanallah, di sana, Ibu, ada sahabat pemegang bendera itu matinya dengan dimutilasi, Bu. Pertama memegang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pegang bendera ditebas tangannya yang kanan, lalu dipindah ke yang kiri, ditebas yang kiri. Akhirnya wafat sahabat tersebut dengan dimutilasi, dipotong-potong badannya, Bu, oleh orang kafir. Dan di sana Sayyidina Hamzah wafat karena ditombak oleh seorang budak yang bernama Habsi. Habsi itu, Bu, oleh Hindun dijanjikan jika berhasil membunuh Sayyidina Hamzah akan diberikan 100 onta.
dan juga akan dimerdekakan. Hindun itu Bu, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mertuanya Rasulullah. Tapi pada saat Rasulullah menikahi putrinya itu Abu Sufyan itu masih kafir dan Hindun pun masih kafir. Nah, yang dinamakan Jabal Rumah yang ini Bu. Halo, ini Jabal Rumah nih. Maka Rasulullah menaruh 50 pemanah di sini dan berpesan Rasulullah sebelah mana nih? Kanan. 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 Nah, depan. Nah, itu Rasulullah menaruh 50 orang pemanah untuk menghadapi 3.000 orang kafir, sedangkan pasukan Islam pada saat itu cuma hanya 700 orang saja. Setelah iklan-iklan berikut saya lanjutkan sejarahnya. Kita sekarang ziarah ke makam syuhada Uhud. Di antaranya paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tangannya ke atas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa ahlana wa auladana wa jami'i masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibina min yaumina hada ila yaumil akhir. Bersama Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin taibul kubra salatan tuballighuna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masayina wa muallimina wa salabatana wa talibatina min yaumina hada. Tangannya ke atas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibul kubra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masayina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa barik